Shalom, perkenalkan nama saya Pristayanti, mahasiswi Universitas Terbuka, Program Studi Sistem Informasi UPPJJ Makassar. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis web. Dalam tugas ini, kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Praktik ini kita akan fokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan untuk pengerjaan tugas 2 ini. Sehingga data-data yang dibutuhkan itu tidak dibaca melalui database, tetapi melalui JS file sebagai data dummy yang akan dilampirkan dengan tugas praktek. Kemudian dalam tugas ini kita diminta untuk membuat 2 halaman utama, yaitu halaman stok bahan ajar yang berisi kode mata kuliah atau nama mata kuliah, kategori, UT, daerah, lokasi wirak, jumlah stok safety bahan ajar, status dengan catatannya. Kemudian halaman kedua itu halaman tracking atau delivery order. Di sini tuh ada nomor DO, kemudian tahun berjalan, kemudian sequence number, kemudian di sini diisi untuk melihat tracking, kita harus mengisi NIM, nama, kemudian jenis ekspedisi yang dipilih, kemudian paket bahan ajarnya. Untuk ekspedisinya sudah ada di data yang diberikan. Kemudian ini adalah struktur dari tugas 2. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah buat programnya. Ini adalah untuk halaman indeks. Ini untuk halaman utama. Di sini ada judul dari websitenya nanti, yaitu sistem bahan ajar UT. Kemudian di sini ada 2 menu utama yang akan ditampilkan, yaitu manajemen stok dan juga tracking delivery order. Kemudian ini untuk stok. Ini untuk menampilkan isi dari menu stok pada menu utama tadi. Ini ketika kita ingin mengisi formulir baru. Ini untuk memfilter atau menyortir buku yang ada. Kemudian ini untuk menampilkan stok bahan ajar yang ada. Kemudian ini untuk menu tracking. Menu tracking ini di sini kita bisa menambah delivery order baru dengan mengisi data-data yang diperlukan, di mana nomor DO-nya nanti akan secara otomatis terisi. Jadi kita hanya tinggal memasukkan NIM, kemudian nama, kemudian ekspedisi, kemudian paket bahan ajar, oke. Nah, ini jadi nanti ini tinggal kita isi. Ini untuk nanti ini akan ditampilkan. Jadi kita tinggal mengisi ke nomornya saja. Kemudian ini untuk ini
ini file JS-nya berisi tentang logika untuk ini stok up, itu untuk berisi logika untuk menu stok. Dimana data yang ada di sini diambil dari data bahan ajar.js yang sudah disediakan oleh tutor. Kemudian ini adalah tracking, ini berisi logika untuk menu tracking. Ini sudah disediakan oleh tutor data-datanya. Namun nanti kita bisa menambah tracking bahan ajar baru ini. Ini untuk menambah daftar tracking baru. Kemudian ini untuk menyimpan data dari daftar tracking baru yang kita input. Oke. Kemudian ini untuk alert jika NIM-nya yang kita masukkan terlalu panjang atau terlalu pendek. Oke. Kemudian ini adalah data bahan ajar dan tracking yang sudah disediakan oleh tutor. Kemudian ini adalah style CSS, di mana ini untuk memanage tampilan web kita. Di sini untuk tampilan body, layoutnya, kemudian ada main title, backing, subtitlenya. Oke. Ini adalah tampilan dari website aplikasi berbasis website yang sudah saya buat tadi. Kemudian ini di sini terdapat dua menu utama, yaitu manajemen stok dan tracking sesuai dengan yang diminta. Pertama kita coba dulu nih, menu manajemen stok. Untuk manajemen stok, di sini akan ditampilkan bahan ajar yang ada. Di sini kita bisa memilih UPBJJ mana yang ingin kita lihat. Misalkan kita pilih di sini Makassar. Nah, untuk UPBJ Makassar ini hanya ada satu mata kuliah, yaitu FISIP 4001, dasar-dasar sosiologi. Kemudian ini lokasi raknya, stoknya ada 2, safety 8. Kemudian ini adalah statusnya itu menipis, dan ini adalah catatannya, di mana di sini diberikan catatan bahwa stoknya sudah menipis dan kita diprioritaskan untuk mengorder kembali. Kemudian di sini kita bisa memilih kategorinya, misalkan MK wajib, pilihan, praktikum. Kemudian di sini kita bisa menampilkan di mana kita hanya di sini jika kita centang pilihan ini, maka tampilan yang ditampilkan hanya tampilan yang perlu di reorder atau file yang stok buku yang sudah kurang dari safety stoknya. Kemudian ini kita bisa filter, misalkan kita urutkan dari A ke Z. Seperti ini, jika kita pilih untuk diurutkan dari A ke Z, maka ini akan disusun sesuai dengan abjad. Kemudian kita bisa memfilter dari stok terendah ke tinggi seperti ini, di mana di sini dimulai dari stok terendah itu 0, kemudian 2, 7, 12 dengan 28. Kemudian kalau dari harga, nah di sini
harga termurah itu yaitu mata kuliah ini, dasar-dasar sosiologi, sampai yang termahal yaitu biologi umum, di mana ini adalah mata kuliah praktikum. Oke, kemudian kita kembali ke menu utama, kita akan masuk ke menu tracking. Di sini adalah untuk menampilkan proses tracking seperti sini. Tadi sudah diisi, di mana nomor DO-nya adalah ini, kemudian NIM-nya ini, kemudian namanya adalah Rinawan Wulandari, paketnya ini, ekspedisi yang dipilih adalah reguler, kemudian tanggal order adalah tanggal 25 Agustus 2025, kemudian total pembayarannya adalah 120.000 dan ini statusnya adalah dalam perjalanan. Kemudian jika kita ingin tambah nomor DO baru, misalkan di sini kita tambah, kita masukkan secara acak saja nomor DO-nya, nomor NIM-nya, karena nomor DO akan secara otomatis terisi. Kemudian namanya misalkan kita pilih Rista, kemudian kita pilih ekspedisi, saya akan pilih yang express. Kemudian paket yang akan saya pilih misalkan IPA dasar, di mana paket IPA dasar ini berisi 2 mata kuliah, yaitu biologi umum, yaitu praktikum, dan dasar-dasar sosiologi. Kemudian, ini adalah total harga yang secara otomatis terisi setelah kita memilih paket bahan ajar yang akan kita order. Kemudian ini kita simpan DO barunya. Nah, nomor DO baru sudah ditampilkan di sini, di mana karena kita baru saja mengorder, maka statusnya masih diproses di gudang. Kemudian di menu stok tadi sini kita bisa menambahkan data bahan ajar baru. Misalkan kita memilih bahan ajar, misalnya kodenya misalkan MSM 4032, nama mata kuliahnya misalkan jaringan komputer ya. Kemudian kita pilih kategorinya, apakah ini MK wajib pilihan atau kita pilih misalkan ini adalah MK wajib. Kemudian UPPJJ-nya kita pilih Makassar. Kemudian harganya, misalkan harga buku ini itu 72.000. Kemudian lokasi raknya sini misalkan kita pilih yang sama dengan ini, yang ini R2C1. Kemudian jumlah stoknya misalnya kasih masuk 20, kemudian stoknya itu 25. Kemudian catatannya misalkan catatannya apa ya, kita kosongkan saja, kemudian kita simpan. Nah, ini adalah mata kuliah untuk stok baru yang tadi kita tambahkan. Kemudian ini catatannya, statusnya secara otomatis akan terisi sesuai dengan daftar apa yang ada di sini. Kemudian karena tadi kita tidak mengisi catatannya, maka di sini catatannya kosong. Oke. Baiklah, saya rasa sekian dari saya. Mohon maaf jika dalam penjelasan saya masih terdapat kesalahan. Mohon kepada tutor dan teman-teman yang menyaksikan video ini untuk memberikan saran supaya di tugas berikutnya saya bisa melakukannya dengan lebih baik lagi. Terima kasih.